Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hafsah Romero. My registration number A1M2 18005. Now I'm going to talk you about change conditional sentence without if. Nah, kita masuk di contoh yang pertama, yaitu wish. Nah, di dalam wish conditional sentence ini juga kita terdapat 4 aturannya. Yang pertama itu penggunaan wish setelah penggunaan kata wish setelahnya harus menggunakan bentuk kata kerja to infinitive. Nah, contohnya ini, I wish to speak to Mr. Andriano, please. Nah, di sini ada to infinitive setelah wish. Nah, yang kedua ini adalah aturan yang kedua, yaitu kita tidak boleh menggunakan that clause setelah kata wish, karena saat di sini wish ini berlangsung untuk more formal, untuk kalimat more formal ya. Jadi I wish to visit you in the summer if possible, itu yang benar. Jadi kalau kita dapat I wish that I visit you in the summer, itu salah. Nah, aturan yang ketiga ini untuk penggunaan wish kita bisa menggunakan menambahkan objek or underline setelah to infinitive. Contohnya, I did not wish my family to know about Sarah, so I told them nothing. Tuh, jadi yang aturan keempat ini dari penggunaan kata wish, yaitu kita bisa menggunakan that clause, tapi konsepnya saat kita menyesali apa yang terjadi sekarang berbeda dengan apa yang terjadi di masa lampau. Contohnya, I just wish that everything could be as it used to be. Itu. Nah, sekarang kita masuk di yang kedua, if only. Nah, contoh yang pertama ini menjelaskan tentang di dalam if only juga kita mendapatkan 3 aturan penggunaannya. Yang pertama itu untuk menyatakan bahwa kita mempunyai keinginan yang kuat, namun hal-hal bisa berbeda. Artinya yang saya inginkan lebih kuat dari apa yang terjadi sekarang. Nah, contohnya, if only he knew the truth. Tapi yang terjadi, he doesn't know the truth, but he wish he did. Nah, aturan yang kedua penggunaan if only, yaitu untuk mengatakan tentang harapan masa depan atau menunjukkan perbedaan antara keadaan dengan keinginan kita. Jadi keadaan dan keinginan kita saling berkontras. Contohnya, if only someone would buy the house. Seandainya seseorang bisa membelikan rumah, tapi kenyataannya tidak. Jadi berbanding terbalik. Yang contoh keduanya sama, if only they would talk to each other. Seandainya mereka bisa berbicara, mengatakan satu sama lain. Tapi yang terjadi malah tidak sesuai dengan keinginan. Yang aturan ketiga adalah penggunaan if only plus past perfect. Past perfectnya di sini untuk menyatakan keinginan ada keinginan untuk merubah sesuatu yang telah terjadi. Contohnya, if only he had listened to what his friends has been telling him, but he didn't listen. Yang terjadi, he didn't listen. Oke, contoh yang keduanya, if only Anna had been able to come. Tapi yang terjadi, Anna wasn't able to come. Nah, sekarang kita masuk di change conditional sentence without if, yang even if. Even if ini artinya sekalipun. Nah, even if ini fokus pada bahwa sesuatu akan terjadi, bisa terjadi dalam keadaan apapun. Nah, contoh yang pertama itu,
Even if you take a taxi, you will still miss your train. Maksudnya, sekalipun kamu naik taksi, kamu tetap akan ketinggalan kereta. Contoh yang kedua adalah even if it is rainy, we will play football. Sekalipun hujan, kami tetap main bola. Maksudnya, kami akan tetap main bola dalam keadaan apapun termasuk hujan. Nah, change yang even if ini bisa digunakan dalam 3 type yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu type pertama, percaya akan terjadi di masa depan. Contohnya, even if they invite me, I will not go there. Nah, yang type kedua itu tidak percaya akan terjadi sekarang. Contohnya, even if they invite me, I would not go there. Nah, yang ketiga itu tidak percaya yang terjadi di masa lampau. Contohnya, even if they had invite me, I would not have gone there. Ya. Okay, I think that's all from me. Thank you for watching my video, and I close this class by saying wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.